semua, kita bertemu lagi di dalam acara podcast kita. Bersama dengan kita pada hari ini adalah Bapak Anton Maukar. Beliau adalah seorang, uh, selain sebagai konselor, beliau juga merupakan seorang ULB, utusan lintas budaya ya Pak ya. Ya, jadi untuk podcast kita pada hari ini dengan judul Pelayanan Misi di Tengah Beraneka Ragam Budaya. Biasanya ya, yang saya tahu nih ya Pak ya, orang-orang itu dari luar negeri atau dari luar daerah itu biasanya akan kalau mereka mau pergi ke suatu daerah untuk melakukan pelayanan misi, mereka biasa mempelajari budaya misi yang ada di tempat itu. Sedangkan kita di Indonesia nih Pak, ada banyak budaya ya Pak ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan pelayanan misi itu di tengah-tengah keberaneka budaya di Indonesia gitu? Ya, kita harus kembali lagi kepada amanat agung. Hmm, Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 28 ayat 19, ya. pergilah, jadikanlah semua bangsa. Kalau semua bangsa artinya kan tidak hanya satu bangsa, tapi semua bangsa. Jadi jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi inilah keanekaragaman. Lalu kalau kita kemudian juga melihat di dalam Yesaya pasal 60 ayat 5 sampai 7, di situ dikatakan ada ribuan orang, jutaan orang, berbondong-bondong orang dari kaum Eva, Midian, kemudian dari Kedar dan Nebayot. Mereka datang ke bait Allah. Mereka datang di Yerusalem baru. Artinya apa? Artinya bahwa yang datang nanti di akhir zaman itu semua datang berbondong-bondong dari berbagai suku bangsa. Di dalam kitab Wahyu dikatakan juga, bahkan dalam lagu Sunda kami punya satu lagu tema untuk berbagai suku, dikatakan tisaban kaum, tisaban basa, saban bangsa, saban seler bangsa. Jadi dari semua kaum, dari semua suku, dari semua bangsa, dari semua suku bangsa. Jadi pelayanan kita itu harus menyeluruh karena Tuhan mau semua orang di muka bumi ini diselamatkan. Wah, baik ya. Berarti memang tidak hanya kepada satu suku ataupun satu budaya aja, tapi memang kepada semua begitu. Uh, uh, Sekarang saya mau bertanya Pak, sebenarnya apa sih sebenarnya arti dari kata pelayanan misi itu? Sebelum kita Ya, lanjut lebih dalam. pelayanan misi artinya bagaimana kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum tahu dan belum mendengar kabar baik. Jadi itu sebabnya seringkali ada namanya pelayanan misi. Orang yang pelakunya biasanya disebut misionaris. Ya, artinya mereka sedang melakukan penyampaian kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal, belum tahu tentang kabar baik. Dan misi itu harus dilakukan oleh semua orang. Ada satu tokoh teologi, tokoh kitab suci namanya Emil Brenner katakan begini. Gereja ada karena misi. Karena itu gereja ada untuk bermisi. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi misi adalah menyampaikan kabar baik supaya orang kenal jalan keselamatan dan orang itu terima Sang Juru Selamat dan orang itu masuk surga. Wah, berarti emang untuk pelayanan misi itu sendiri memang berarti kita memberitakan kabar baik kepada Ya, orang-orang itu. ya. Nah, Bapak sendiri sudah berapa lama mengikuti bahkan melakukan pelayanan misi ini? Ya, saya mulai melakukan pelayanan misi menyampaikan kabar baik itu sejak tahun 92. Jadi tahun ini adalah nanti tanggal 27 April saya akan berulang tahun di pelayanan, 31 tahun saya ada Wah, dalam ladang misi. wah, berarti Sebenarnya sudah harus pensiun nih, udah 31 tahun. Tapi dalam pelayanan misi tidak ada kata pensiun. betul. Sampai nanti Tuhan suruh saya pindah alamat dari Bandung pindah ke rumah Bapa di surga. Itu baru selesai pelayanan misi saya. Oh, berarti Bapak akan terus melaksanakan Oh walaupun iya, sudah tua ya? iya, karena pelayanan misi tidak hanya bisa dilakukan secara langsung, karena bisa juga sekarang dengan zaman canggih, bisa media sosial seperti kita sekarang ini. Betul Pak. Kayak sekarang kan kita ya Ya, media sosial. betul. Heeh. Ya kalau dari Bapak ya, kan sudah lama nih Bapak sekitar 31 tahun ya Ya, melaksanakan pelayanan misi. Kira-kira ada nggak sih tantangan untuk melaksanakan itu di tengah-tengah aneka budaya masyarakat kita? ya, tantangannya banyak. Karena kalau kita melaksanakan pelayanan misi, itu kita harus mengosongkan diri. Kita harus menyangkal diri. Misalnya
saya sebagai seorang Manado Sunda, Mm-mm. saya orang Manado, misalnya saya harus melayani kepada suku yang bukan suku saya, yang bukan bahasa saya. Otomatis saya harus menanggalkan apa yang selama ini saya miliki. Saya harus belajar sesuatu dari suku yang saya tuju. Mm-mm. Misalnya di dalam 1 Korintus 19 ayat 9 Rasul Paulus katakan, kepada orang Yahudi aku harus seperti orang Yahudi, kepada orang Yunani aku harus seperti orang Yunani. Artinya kita menanggalkan latar belakang kita. Saya misalnya sebagai orang Sunda, kalau saya melayani orang Batak, saya harus berlaga seperti orang Batak, horas bah gitu. Kalau biasa orang Sunda sampurasun, sekarang melayani orang Batak kan harus ganti horas bah. Nggak bisa sama orang Batak kita bilang sampurasun. Betul-betul ya. Artinya kan ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Mm-mm. Jadi hambatan, tantangan adalah bagaimana kita harus bisa menyangkal diri, mengosongkan diri bahwa saya sekarang mau seperti orang yang saya layani. Hmm. Berat kan? Berat sih, Banyak Pak. tantangannya kalau seperti itu. Betul, apalagi kalau dengan latar belakang budaya yang beda itu. Betul. Mm-mm. Dan disitulah akan terjadi biasanya kontra. Mm-mm. Misalnya ada miskomunikasi, ada Ya. salah pengertian terjadi. Kenapa? Karena berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara, sehingga akan mudah sekali, rentan sekali terjadi masalah, terjadi miskomunikasi itu sangat rentan. Iya. Kalau dari Bapak sendiri pernah enggak kayak mengalami miskomunikasi di dalam pelayanan misi ini? Oh Terus iya, bagaimana Bapak mengatasinya? iya, sering. Suatu saat saya bekerja sama dengan orang India. Hmm. Nah, orang India ternyata kalau Yah itu geleng kepala. Dia bilang, saya ngobrol banyak, dia geleng kepala terus, dia ngerti nggak? Oh, gitu ya. Kalau ya, kita biasa kan, kalau gini iya ya. tuh begini kan? Iya, Iya. iya. Kalau orang India, wah, ini teh apa maksudnya gitu? Itu kan kalau terjadi sesuatu, saya kan bisa marah, bisa tersinggung. Saya sudah panjang-panjang bicara, kenapa kamu geleng-geleng terus? Itu hal-hal seperti itu hal yang kecil. Misalnya contoh yang lain lagi dalam budaya Jawa dan Sunda, dalam bahasa misalnya. Dalam bahasa Jawa kalau ayo dahar itu artinya mengajak, dahar itu halus. Iya. Tapi dalam bahasa Sunda dahar itu kasar, Itu artinya apa tuh ya, dahar? makan. Oh. Ya jadi, tadinya kita mau mengajak makan karena kita pakai bahasa yang kasar jadi marah kan? Padahal kita tujuannya bagus mau mengajak makan. Iya, iya. Ya, Kak Marisel juga seneng kan? Ayo kita makan yuk. Ayo. Walaupun gitu seneng, tapi karena bahasanya kasar jadi tersinggung kan? Uh-uh. Nah, itulah tantangan ketika kita pelayanan lintas budaya. Jadi dari segi bahasa, dari segi budaya, dari segi kebiasaan, adat istiadat. Nah, kita harus banyak belajar kalau kita mau pelayanan misi kepada yang beraneka ragam budaya ya. Jadi minimal kita harus belajar budaya orang yang akan kita tuju. Budaya bahasa di tempat orang yang kita tuju. Jadi kalau kita pinter berbagai bahasa ya nggak apa-apa kan, Roh Kudus bisa tolong kita ya. Betul. Berarti memang kalau kita mau mengatasi konflik itu memang harus sabar duluan ya Pak ya. Betul. Harus sabar dan pengertian dulu kepada orang-orang itu. Karena kadang mungkin maksudnya bagus, cuman kita yang salah paham gitu ya. Betul. Berarti saya harus lebih banyak belajar ya. Ya jelas karena itu yang dasarnya yang dikatakan di 1 Korintus 19 ayat 9 itu ada satu metode namanya pendekatan yang terlupakan. Seringkali kita melupakan pendekatan ini. Ya, kepada orang Jawa kita harus seperti orang Jawa, kepada orang Sunda kita harus seperti orang Sunda, kepada orang Batak kita harus seperti orang Batak, kepada orang Manado kita seperti orang Manado. Jadi intinya dalam pelayanan keanekaragaman ini menjadi seperti. Oh, menjadi seperti. Iya, menjadi seperti. Kalau dalam bahasa Sunda ada binatang namanya londok. Londok itu apa ya? Kalau misalnya ke kuning warnanya kuning, ke hijau warnanya hijau. Apa ya? Binatang apa itu namanya? Kameleon bukan? Yang seperti londok, seperti kadal, bunglon. Ya, kita ini seperti bunglon dalam pelayanan misi. Kenapa? Karena kita harus ya kepada yang kuning warnanya kuning, kepada yang hijau warnanya hijau, kepada yang merah warnanya hijau. Coba kalau bunglon di pohon, kan seperti pohon. Di daun, dia akan warna seperti daun. Nah, pelayanan misi harus seperti itu. Dasarnya di mana? Itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus 19 ayat 9. Bagaimana Paulus mengajar kepada ULB untuk belajar menjadi seperti. Kepada orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Kepada orang yang lemah aku seperti orang yang lemah.
Kepada orang yang tidak taat kepada hukum Taurat, aku seperti orang yang tidak taat kepada hukum Taurat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya aku bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi tujuan menjadi seperti adalah supaya semakin banyak orang terima kabar baik. Supaya semakin banyak orang kenal Sang Juru Selamat. Supaya semakin banyak orang diselamatkan. Itu tujuannya. Oh, aku langsung kepikiran gini Pak, seandainya nih kita ada di satu budaya Aha. yang mana mereka tuh kayak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah itu bagaimana kita bisa melakukan? Apakah kita juga ikut ataupun apa yang bisa kita lakukan? Oke, Mm-mm. dalam pendekatan yang terlupakan itu Mm-mm. atau menjadi seperti ada 3 hal yang harus kita lakukan. Mm-mm. Yang pertama, yang sesuai dengan firman Tuhan itu kita ambil. Iya. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kita buang. Oh, Yang bisa mengitu atau kita ganti. kita ganti. Misalnya kita ganti. Misalnya contoh ada doa-doa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita ganti doanya dengan doa misalnya. Mm-mm. Doa kan tidak perlu dibuang. Dalam budaya lama ada doa, Iya. tapi doanya tidak ditujukan kepada sang pemilik sorga. Mm-mm. Ya kita ganti doanya. Kalau tadinya doanya kepada misalnya kepada para karuhun, kepada nenek moyang, kepada itu kita ganti kepada Tuhan Yesus Bapa kami yang di sorga. Doanya tidak dibuang, Mm-mm. tetapi diganti. Diganti. Ya, ada yang bisa ditingkatkan, ada yang bisa diganti. Kalau sama sekali tidak bisa, itu mesti dibuang. Mm. Misalnya persembahan ada tuh di zaman kafir, di zaman dulu ya, di zaman Kanaan tuh orang-orang mempersembahkan anaknya untuk dibakar. Iya, banyak dulu ya. Ya, berarti itu kan seperti itu kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iya, Bertentangan dengan firman Tuhan. Yang seperti itu dibuang. Mm-mm. Tapi kalau misalnya harus ada persembahan, ya kita juga di gereja ada persembahan toh. Ada. Ya, persembahannya diganti. Kalau biasa dia yang harusnya ini diganti dengan sesuai dengan kita. Misalnya kalau kami di kampung nggak punya uang, digantilah dengan hasil panen, bisa persembahan padi. Mm-mm. Teman-teman saya di Kalimantan banyak dapat persembahan durian. Karena Wah. apa? Dia banyak durian katanya. Jadi jemaatnya ini Pak perpuluhannya durian. perpuluhan durian. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu. Jadi kita menjadi seperti itu begitu. Oh, berarti memang ada budaya yang bisa kita pegang, ada yang kita ganti dan juga kita buang gitu ya. Betul. Ah. Contohnya lagi misalnya. Ya ada. Dalam budaya tertentu, ada budaya-budaya tertentu. Dulu nih waktu saya pelayanan di Sunda misalnya. Ini contoh ya, contoh kasus. Orang nggak mau pakai kecapi, orang nggak mau pakai gamelan. Itu kenapa tuh? Alasannya karena gamelan dipakai untuk kegiatan yang nggak senonoh. Misalnya tari-tari yang nggak senonoh untuk itu. Saya bilang, sekarang tunjukin. Kenapa di gereja pakai keyboard, pakai piano? Mm-mm. Piano dan keyboard juga dipakai di diskotik, dipakai di bar. Iya. Harusnya juga diharamkan sama. Kenapa kalau kecapi dan gamelan diharamkan, piano dan keyboard nggak diharamkan? Itu juga sama, dipakai di bar, dipakai di diskotik, Iya, dipakai di betul. tempat yang nggak benar. Sebenarnya yang namanya musik itu netral. Iya. Tergantung siapa yang mau make dan digunakan untuk apa. Mm-mm. Itu Betul, sebabnya Pak. kami sekarang lebih pakai, karena saya pelayanan di Jawa Barat, pelayanan Sunda, maka saya pakai kecapi suling, pakai gamelan. Kenapa? Karena musik itu netral. Betul. Pakaian juga netral. Ada satu kasus, suatu saat ada orang yang mau menyampaikan kabar baik dari Inggris menuju Cina, namanya Hudson Taylor. Oh iya. Kalau pakaian orang Inggris tuh pakai jas, pakai dasi. Tapi ketika Hudson Taylor pergi ke Cina, dia tinggalkan jasnya, dasinya, lalu kemudian dia pakai baju koko. Baju apa itu yang baju buat untuk kungfu, untuk tai chi. Itu baju Cina. Jadi dia lepaskan jasnya, lepaskan dasinya, dia pakai seperti bajunya orang Cina. Itu yang dilakukan oleh Hudson Taylor. Dialah pendiri badan misi namanya OMF. Oh, berarti dia meninggal, Hudson Taylor-nya itu sendiri dia mengikuti budaya yang Budaya, tempat juga. karena dia mau melayani orang Cina, dia harus Iya. seperti orang Cina. Dia belajar bahasa Cina, dia pakai pakaian orang Cina. Berarti memang betul ya, kalau kita mau melayani mereka, kita betul-betul harus dulu seperti mereka supaya bisa Ya, menjangkau mereka. yang saya bilang tadi, menanggalkan ego kita, Iya. menanggalkan ego kita lah ya. Jadi kita harus menyangkal diri, kita harus mengosongkan diri karena kita mau menjadi seperti mereka.
betul Pak. Oh, eee, kalau dari pengalaman Bapak pribadi mungkin bisa menceritakan, pelayanan Bapak ke satu suku yang Mhm mungkin, mhm. berbeda budaya dengan Bapak, bisa Ya, di-sharing-kan? ya. Karena saya, khusus melayani kepada, eee, orang-orang di Jawa Barat, Mhm maka tentu saya pakai budaya Jawa Barat. mhm. Jadi saya hari ini lupa, biasanya saya pakai belangkon, tapi hari ini ketinggalan. Jadi saya kalau khotbah biasanya pakai 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 pakaian Sunda. Mmm, Kenapa? Karena, itu netral. iya iya. Dan orang Sunda juga harus diselamatkan begitu ya, orang Sunda juga harus kenal Sang Juru Selamat. Jadi saya membawa, apa namanya, keselamatan melalui budaya itu. Mmm, mungkin ada pengalaman yang bisa ditambahkan lagi, Pak? Pengalaman yang lain misalnya, Mhm, sekarang kalau lihat, khotbah-khotbah saya, pengajaran-pengajaran saya, itu semua memakai bahasa Sunda. bahasa Sunda. Kenapa? Supaya, eee, bahasa ibu itu akan lebih dimengerti oleh orang yang sedang kita layani. Oh, Jadi kalau kita pakai bahasa ibu itu akan menyentuh ya. mhm Jadi, mungkin pakai bahasa lain mengerti, tapi kurang kurang pas gitu. Tapi mhm. kalau pakai bahasa ibu itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kita bisa memakai budayanya, bahasanya, kebiasaannya, Mhm, supaya dengan demikian kita bisa menyampaikan kabar baik dengan lebih mudah. mmm, Jadi untuk suku tertentu kita juga harus belajar budayanya, belajar bahasanya, belajar kebiasaannya, supaya dengan demikian kita akan lebih mudah beradaptasi dan lebih mudah diterima oleh orang itu gitu. oh iya, saya jadi teringat yang peristiwa yang di Pentakosta itu ya, Mhm. yang ketika Para rasul ya para rasul bisa tiba-tiba berbicara dengan berbicara berbahasa bahasa, lain ya. sehingga itu juga menyentuh orang-orang yang mendengar, padahal yang Betul, mendengar bukan orang Yahudi doang ya. betul. Jadi teringat sih, ya berarti memang kita harus pelajari bahasanya, budayanya juga ya, Iya, berarti menyatu ya. iya. Heeh. Iya Pak, mungkin Bapak ada dorongan untuk mereka yang mau melakukan pelayanan misi tapi masih ragu-ragu, atau mungkin saya mau melayani tapi saya kayaknya ndak bisa gitu, mungkin ada yang bisa Bapak, dorongan untuk mereka Iya, supaya maju? pelayanan misi adalah amanat agung itu dan harus dilakukan oleh semua orang, Mhm, apalagi oleh gereja. Tadi Emil Brunner katakan, gereja ada karena misi. mmm, Karena itu gereja ada untuk bermisi. Itu gereja. Dan siapa gereja? Gereja itu kita. iya, Gereja itu bukan gedungnya. Gereja itu adalah orangnya. Saya gereja, kamu gereja. Jadi semua orang adalah gereja. Nah, gereja ada karena misi. Gereja ada untuk bermisi. Jadi, saya mendorong semua orang untuk melakukan misi amanat agung. mhm, Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita mendorong orang untuk bermisi. mhm, Semua orang yang sudah kenal Tuhan, semua orang yang sudah terima keselamatan harus bermisi. Kalau tidak bermisi, nanti darah orang itu diminta pertanggungjawabannya sama Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya saya sudah kenal keselamatan, Kak Marisel belum kenal. mhm. Sementara saya dekat dengan Kak Marisel, di akhir zaman Tuhan akan meminta pertanggungjawaban darah Kak Marisel dari saya. Wah, Nah, supaya saya bebas pertanggungjawaban, saya harus segera memberitakan kabar baik kepada Kak Marisel. Dia mhm, terima atau tidak terima urusan dia dengan Tuhan, tetapi saya sudah melakukan, bebas dari pertanggungjawaban. Karena itu saya mendorong, ayo semua harus bermisi. Karena Tuhan mengatakan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. muridku. Iya. Baik Pak, terima kasih ya untuk hari ini, terima kasih juga untuk dorongannya Bapak. Saya jadi tertegur ya, Ya, karena selama ini kalau untuk mau melakukan misi tuh kayak masih ragu-ragu hmm, hmm. saya pribadi. Ya, jadi Bapak Ibu jangan ragu lagi, mari kita terus maju untuk melakukan pelayanan misi. Baik Pak, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih karena Bapak sudah hadir di tempat ini, dan untuk semua pemirsa, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.